satu persatu Allah kasih lihat hari ini. 1,5 tahun yang lalu Allah telah jatuhkan kembali Damaskus sebagai hati umat Islam. Kalau hati ini sudah sehat, sudah merdeka, maka daerah sekitarnya akan kembali sehat dan pulih. Dan kebaikan yang terjadi kepada dunia Islam adalah fase kelima akan jatuh ke tangan kita kembali. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Fase kelima, kamu akan kembali berkuasa dan memimpin seluruh dunia. Kuncinya kapan? Bila Damaskus telah jatuh ke tangan umat Islam kembali. Dan ini sudah terjadi. Takbir! Kita mesti semangat, mesti optimis, mesti antusias mendengarkan, melihat, menyaksikan apa yang sedang berlaku. Betul, pada hari ini Buya, kami pesimis setelah melihat di mana para pejuang pun sudah berkenan untuk meletakkan senjatanya. Kami kayaknya nggak ada sedikit pun ada harapan lagi. Jangan ragu. Demi Allah, hadis yang tadi kita baca itu sudah garansi dari langit bahwa perlawanan tidak akan pernah padam di pintu manis, tidak akan pernah padam. Mereka akan selalu ada. Sudah, dengan itu aja kita pegang, Pak. Mereka sedang bersiasat. Saya kalau punya waktu panjang, saya ceritakan apa strateginya. Kenapa hari ini mempersilahkan, silakan pemerintahan di jalur tidak kami lagi yang pegang, nggak apa-apa. Oh, senjata ditaruh, oke. Tapi mereka punya cerita panjang. Strategi militer mereka sangat antik, sangat unik, dan sangat estetik, sangat keren, Pak. Jadi insya Allah perlawanan tidak akan pernah padam. Bapak Ibu jangan ragu, mereka akan datang hadir selama masih bernafas, selama masih bernyawa. Perjuangan di jantung umat Islam Baitul Maqdis tidak akan pernah berhenti sampai Allah menangkan mereka, sampai Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Sementara kabar gembira, hati sudah merdeka dan bebas, maka akan sehatlah negara-negara tetangganya termasuk Palestina. Hadirin, kalau kami memberikan tema kita untuk tentang ini adalah jantung dan hati peradaban dunia Islam. Singkatnya, sebelum kita uraikan ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulullah, data-data sejarah dan faktanya, jantung yang dimaksud kalau ibarat ini adalah tubuh, maka jantung umat Islam ini adalah Baitul Maqdis. Sementara yang dimaksud dengan hati daripada umat Islam di bumi ini adalah Damaskus, Suriah. Hadirin yang kami cintai, tentang jantung, posisi jantung itu di dalam, berdekatan letaknya dengan hati. Jantung gunanya adalah memompa darah. Selagi jantung masih berdetak, masih berdenyut, maka itu pertanda tubuh masih hidup. Darah dipompa, lalu darah didistribusikan kembali dari ujung kaki bawah sampai ujung kepala atas. Pusat pemompaan darah adalah jantung. Nah, saudaraku, umat Islam di fase keempat sekarang sedang dipasung. Kaki dibelenggu, tangan terbelenggu, leher juga dipasung. Kita sedang ditawan musuh. Di fase keempat, Islam sedang dijajah, Islam sedang ditindas, Islam digebukin, kaum muslimin dieksploitasi kekayaannya, dihinakan kehormatannya, dirampok, dirampas tanahnya, dibunuh, dibantai rakyatnya, seperti yang terjadi pada hari ini di Xinjiang, Uighur, Cina, atau seperti yang terjadi hari ini di India, di Kashmir, yang terjadi hari ini di Sudan, yang seperti yang terjadi di hari ini di berbagai belahan dunia kaum muslimin, termasuk puncaknya Palestina.
Kita saksikan Islam dan kaum muslimin saat ini sedang dibelenggu, kemerdekaannya dirampas dan dihinakan kehormatannya. Apakah masih ada perlawanan dari umat Islam? Satu tempat yang dijamin oleh Rasulullah tetap hidup perlawanan di situ, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang terus-menerus tampil membela kebenaran, berjuang di atas al-haq, menghadapi musuh dari manusia yang paling kejam, paling biadab dan paling bangsat seumur dunia ini ada. Mereka tetap ada walaupun mereka ditelantarkan, dikhianati, tidak ditolong oleh tetangga-tetangga mereka, walaupun mereka babak belur oleh musuh-musuh mereka. Mereka tidak pernah mengalah, tidak pernah menyerah. Allah ridho kepada mereka, Allah pasti selalu tolong mereka, dan mereka terus begitu sampai Allah menangkan mereka. Di hadis yang lain, hatta ya'tiyahum al-Masih Isa ibnu Maryam, sampai datang dan turun kepada mereka Masih Isa ibnu Maryam. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah mereka berada? Sekelompok orang ini di mana? Nabi menjawab, hum bi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis. Dan di beranda-beranda, di serabi-serabi Baitul Maqdis. Jadi denyut perlawanan, detak kehidupan, tegaknya perlawanan kebenaran melawan kebatilan tetap ada sampai turun Nabi Isa, sampai Allah menangkan mereka, yaitu di Baitul Maqdis. Inilah dia jantung kehidupan, inilah dia jantung perlawanan, inilah dia jantung peradaban umat Islam. Hadirin yang kami muliakan, darah diperlukan oleh jantung supaya dia tetap berdenyut, berdetak, supaya dia tetap bekerja. Masalahnya umat Islam yang disiksa di mana-mana dalam keadaan tangan dan kaki terpasung, tidak bisa melakukan perlawanan berarti, lalu luka di mana-mana, darah pun keluar dari sela-sela luka. Tubuh umat Islam ini sedang kekurangan darah, maka jantung butuh infus darah baru dari luar agar dia tetap bisa melawan, agar dia tetap bisa berdenyut, berdetak. Inilah yang sudah kita lakukan selama ini. Alhamdulillah, infus darah kehidupan dan perlawanan mengalir dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari kita dan Indonesia. Terus disampaikan bantuan demi bantuan, sehingga di sana tetap bisa bernafas, tetap bisa melanjutkan hidup bagi mereka. Selagi kami masih hidup, selama itu kami akan terus tegak, selama itu kami akan terus berdetak, selama itu kami akan terus berdenyut memberikan perlawanan sampai Allah menangkan kami atau kami menjadi syuhada. Itu tekad mereka. Maka penting dan wajib kita terus mensupport mereka dengan infus darah-darah perjuangan, dengan harta kita. Begitu loh Pak pesannya. Sampai sini paham Pak? Sampai sini paham betapa saudara-saudara kita sana butuh infus darah-darah perjuangan, yaitu jihad mal dari harta-harta kita, kirimkan terus kepada mereka. Hadirin yang kami muliakan, itu satu. Kemudian kita bicara tentang hati. Di dalam tubuh, jarak antara jantung dengan hati berjauhan atau berdekatan? Berdekatan. Ternyata Damaskus dengan Baitul Maqdis di peta dunia juga bertetanggaan ya Pak ya, bertetanggaan. Kaum muslimin, uqru daril mu'minina asyamu, pusat
negerinya orang-orang beriman seluruh dunia itu adalah Syam. Adapun Syam ini lebih dikaji, lebih diuraikan secara spesifik. Bi madinatin yuqalu laha Dimashqa. Dimashqa itu Damaskus, sebuah kota yang disebut atau kota itu dipanggil dengan sebutan Damaskus. Pusat negeri orang-orang beriman seluruh dunia adalah Syam. Di situ ada sebuah kota yang disebut Dimashqa, yaitu Damaskus. Bapak Ibu pasti sering mendengar ulama-ulama kita menyampaikan tentang luar biasanya pujian dan sanjungan Allah kepada Syam, Damaskus. Dan ini menyebabkan para sahabat tergila-gila untuk hijrah dari Madinah ke Damaskus. Puluhan ribu, hampir 70.000 sahabat berlomba-lomba untuk tinggal di Damaskus. Kebanyakan mereka meninggal di sana. Tidak sedikit cucu cicit Rasulullah SAW hijrah ke Damaskus, ke Syam. Kenapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi Sahih Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yamani. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman, wahai Syam, engkau adalah tanah yang kupilih dari bumiku. Aku tumpahkan ke atasmu ridhoku dan keberkahan. Aku masukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terpilih, dan aku usir, aku keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang tak layak. Jadi kaum muslimin, ini sekali lagi yang menjadikan para sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk bisa tinggal di Damaskus, hidup di Damaskus, dan berakhir meninggal di Damaskus. Begitu juga keturunan Rasulullah SAW. Bapak kalau ada rezeki, ayo sama-sama kita main-main ke Damaskus. Saya ada 4 orang anak saya, anak kandung, sedang kuliah di sana. Alhamdulillah. Kader-kader saya sekarang sudah dikirimkan ke Damaskus. Tiap sebentar saya berangkat ke sana. Kuburan para sahabat-sahabat Nabi banyak di sana. Bapak mau cari sahabat Nabi yang mana? Ibu mau ketemu keturunan Rasulullah yang mana? Banyak kuburan mereka di situ. Bahkan kuburan pahlawan-pahlawan besar Islam banyak yang dikuburkan di sana, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, Damaskus sekali lagi adalah hati peradaban dunia Islam itu adalah Damaskus. Jantungnya Baitul Maqdis. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sejauh manakah fungsi hati dalam tubuh? Kalau tadi jantung jelas ya, sekarang hati. Sejauh mana fungsi hati dalam tubuh? Mari kita dengarkan hadis Nabi. Ala ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam satu tubuh mudghah ada segumpal daging. Idza saluhat, bila segumpal daging ini sehat, bila segumpal daging ini baik kondisinya, saluhal jasadu kullu, seluruh tubuh pasti sehat, seluruh tubuh pasti baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal daging ini, bila sakit segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu, seluruh tubuh pasti ikut sakit. Ala ketahuilah, wahia, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Masya Allah ya, Rasul memutuskan baik dan sehatnya tubuh tergantung kepada segumpal daging, yaitu disebut dengan hati. Dunia Islam juga demikian. Kalau hati, yaitu Damaskus, Suriah, ini sehat, maka itu pertanda seluruh umat Islam seluruh dunia, di negeri-negeri manapun ada kaum musliminnya, pasti dalam keadaan baik-baik, pasti dalam keadaan sehat dan makmur, sejahtera dan kuat. Tapi kalau Damaskusnya sudah sakit, sudah cedera, sudah menderita, maka itu isyarat secara tidak langsung dari Rasulullah bahwa dunia Islam sedang sakit. Begitu Pak. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, ribuan tahun alhamdulillah Islam memimpin dunia. Tolong buka sebentar di Mafasih. Ribuan tahun alhamdulillah Islam memimpin dunia Bapak Ibu. Selama itu pusat kota administrasi dan politik dunia Islam, khilafah Islamiyah berada di Damaskus, Suriah. Ya, ini 5 fase. Nabi berkata,
Sejak saya menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya seluruh orang Islam serentak di bumi, berakhirnya keberadaan orang Islam di bumi, kalian akan menjalani 5 fase. 1, 2, 3, 4, 5. Kita, kata Rasulullah, 4 fase. Fase 1, 2, 3, dan 5 memimpin dunia. Fase keempat, kalian sedang di bawah, tergajah, diinjak-injak, terhina. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, fase pertama, kedua, ketiga, Damaskus adalah pusat pemerintahan Islam memimpin dunia. Tanggal 3 bulan Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah. Sejak itu Islam menjadi terjajah. Islam sedang di bawah, sedang tidak berkuasa. Damaskus jatuh ke tangan penjajah Prancis dan Inggris. Maka sejak itu kehormatan umat Islam seluruh dunia diinjak-injak. Kita sejak itu sampai hari ini sedang berada pada titik yang paling memprihatinkan. Rasulullah SAW menggambarkan, kalau sehat Damaskusnya, dunia Islam akan kembali sehat. Maka kabar gembira Bapak Ibu, kabar gembira, 1,5 tahun yang lalu Damaskus sudah kembali dibebaskan dan merdeka, jatuh ke tangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekarang mendirikan kembali pemerintahan resmi yang diakui oleh PBB, bahkan didukung penuh oleh seluruh negara-negara Arab, Timur Tengah seluruhnya mendukung penuh. Suriah sekarang Pak, yang presidennya adalah Ahmad Shawah. Hadirin yang kami muliakan, saat ini kondisi sebelumnya Hafiz al-Assad, kemudian dilanjutkan oleh Bashar Assad, laknatullahu alaihimah, ya. Tapi setelah itu Damaskus kembali bebas, bernafaslah kembali hati umat Islam dalam atmosfer kemerdekaan. Pemerintah fokus untuk mengembalikan keamanan dalam negeri, kemudian menstabilkan politik, kemudian kembali menguatkan ekonomi. Allahu Akbar. Baru dalam 1 minggu ini daerah Dar al-Zur dan juga Dar'a yang dikuasai oleh SDF Kurdi sekarang sudah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Suriah baru hari ini. Padahal 30% Suriah di tangan SDF Pak, hari ini sudah jatuh kembali ke tangan Suriah. Artinya 100% Suriah sudah kembali jatuh ke tangan pemerintahan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal beberapa dataran Golan, dataran tinggi Golan yang masih dikangkangi oleh Israel. Nah, kalau ini lihat, kalau Damaskus sudah bebas, Suriah sudah merdeka, dampaknya adalah seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar waktu itu belum berhasil memerdekakan Masjidil Aqsa yang terjajah, sampai Umar membebaskan terlebih dahulu Damaskus. Setelah Damaskus bebas, barulah seluruh Suriah dan barulah Masjidil Aqsa bisa dibuka, kunci pintunya langsung oleh tangan Umar bin Khattab. Jadi kuncinya ada pada Damaskus. Begitu juga ratusan tahun perang salib, akhirnya puncak komando tertinggi ada di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Barulah berhasil Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dibebaskan ketika Damaskus berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saat Damaskus dikuasai, seluruh Suriah jatuh ke tangan para pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dikepunglah dari Mesir, dari Suriah, dari Damaskus. Akhirnya runtuhlah tirani penjajah salib yang selama ratusan tahun bercokol di tanah suci Baitul Maqdis. Sekali lagi, kemerdekaan ternyata diawali dengan bebasnya Damaskus. Hari ini saudaraku, Bapak Ibu yang kami muliakan, Damaskus telah merdeka. Damaskus telah bebas. Apa yang akan terjadi? Insya Allah Ta'ala, apa kata beliau? 2028 Israel akan runtuh dan mereka akan lenyap dari kekuasaannya. 2028, orang waktu itu bingung mikirin gimana caranya. Tapi satu persatu Allah kasih lihat hari ini. 1,5 tahun yang lalu Allah telah jatuhkan kembali Damaskus sebagai hati umat Islam. Kalau hati ini sudah sehat, sudah merdeka, maka daerah sekitarnya akan kembali sehat dan pulih.
Dan kebaikan yang terjadi kepada dunia Islam adalah fase kelima akan jatuh ke tangan kita kembali. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Fase kelima, kamu akan kembali berkuasa dan memimpin seluruh dunia. Kuncinya kapan? Bila Damaskus telah jatuh ke tangan umat Islam kembali. Dan ini sudah terjadi. Takbir! Kita mesti semangat, mesti optimis, mesti antusias mendengarkan, melihat, menyaksikan apa yang sedang berlaku. Betul, pada hari ini Buya, kami pesimis setelah melihat di mana para pejuang pun sudah berkenan untuk meletakkan senjatanya. Kami kayaknya nggak ada sedikit pun ada harapan lagi. Jangan ragu. Demi Allah, hadis yang tadi kita baca itu sudah garansi dari langit bahwa perlawanan tidak akan pernah padam di pintu manis, tidak akan pernah padam. Mereka akan selalu ada. Sudah, dengan itu aja kita pegang, Pak. Mereka sedang bersiasat. Saya kalau punya waktu panjang, saya ceritakan apa strateginya. Kenapa hari ini mempersilahkan, silakan pemerintahan di jalur tidak kami lagi yang pegang, nggak apa-apa. Oh, senjata ditaruh, oke. Tapi mereka punya cerita panjang. Strategi militer mereka sangat antik, sangat unik, dan sangat estetik, sangat keren, Pak. Jadi insya Allah perlawanan tidak akan pernah padam. Bapak Ibu jangan ragu, mereka akan datang hadir selama masih bernafas, selama masih bernyawa. Perjuangan di jantung umat Islam Baitul Maqdis tidak akan pernah berhenti sampai Allah menangkan mereka, sampai Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Sementara kabar gembira, hati sudah merdeka dan bebas, maka akan sehatlah negara-negara tetangganya termasuk Palestina. Pasti merdeka dalam waktu yang sangat dekat. Apakah Bapak Ibu tolong mereka atau tidak Bapak Ibu tolong mereka, mereka tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, jam berapa Isya kita insyaallah? Isya kita jam berapa menit lagi? Nanti kita tadi sudah diumumkan, pas masuk waktu Isya kita simak dulu azan Isya. Setelah itu kita lanjutkan, insya Allah nggak lama, paling lama setengah jam setelah sholat itu azan Isya ini berkumandang, itu paling lama. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Oke, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan nubuat Rasulullah ini dengan dada dan hati yang terbuka, sehingga Bapak Ibu penuh rasa sukacita, asa yang membara, serta optimis melihat masa depan, serta keinginan serentak bersama-sama bergabung, tidak hanya jadi penonton, tidak hanya menjadi orang yang mendengar, tapi menjadi bahagian daripada perubahan dunia yang sebentar lagi akan Allah persembahkan untuk kita pimpin. Pusatnya adalah Damaskus, Suriah, dan jantung perjuangannya adalah Baitul Maqdis. Saya ingin ajak Bapak Ibu hadirlah dalam perjuangan ini. Walau kaki kita di Indonesia, badan kita di Indonesia, tapi di sisi Allah ada nama kita menjadi bahagian daripada para pejuang pembebas Masjidil Aqsa, pejuang yang membebaskan Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam yang terjajah. Takbir! Hadirin hamba Allah yang kami muliakan. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Saya sudah membantu Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, saya katakan 4 bulan setelah revolusi umat Islam Ahlus Sunnah Jamaah berhasil, kami langsung mendarat di Damaskus, ya, dan saya langsung melakukan kontak dengan lembaga-lembaga resmi, mulai dari pemerintahan Suriah sampai kepada KBRI kita yang ada di Damaskus, ya. Kita juga berkomunikasi aktif dan bergaul dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Damaskus, Suriah. Kita juga merapat berdekatan dengan lembaga-lembaga filantropi, NGO kemanusiaan di sana, dan akhirnya kita mendirikan yayasan resmi sendiri di Suriah, namanya Al-Muassasah As-Sadaqah Al-Indonesia Asy-Syamiyah. Apa artinya? Yayasan Persahabatan Indonesia dan Syam. Di waktu yang sama
lembaga yang sama kami dirikan di Indonesia, namanya Yayasan Persahabatan Indonesia Syam. Ya, Bapak, di Indonesia kita punya yayasan yang disebut dengan BISH. Sementara di sana kita sebut dengan Muasasah Shadaqah Indonesia Syamiyah. Coba kasih lihat foto-foto kedatangan kita ke Suriah. Yang ke Suriah ya, Bismillah. Bismillah. Ayo. Tidak sebut. Lama nyambungnya ya. Oh ya, saya pastikan hubungan kita dengan Suriah hubungan legal formal seperti yang dinasihatkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Anies Mata, tetaplah bergerak di atas koridor dan payung hukum yang berlaku baik di Republik Indonesia ataupun di Suriah ya. Jadi kami patuhi itu, sehingga satu, kami langsung bekerjasama dengan pemerintah resmi Suriah hari yang dipimpin oleh Ahmad Syara. Yang kedua, kami langsung bekerja sama sejak kami datang bergerak di sana, dan bahkan kami pulang dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah. Yang ketiga, dengan PPI, Persatuan Pelajar Islam Indonesia yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, lembaga Hayat Al-Lajiin Falastiniyin di Suriah, semacam lembaga seperti sekelas dompet duafa di Indonesia ya. Kami juga bekerja sama dengan BISH yang ada di sana yang sudah legal formal. Belum keluar semua gambarnya? Belum. Kemudian kami juga bekerja sama dengan NGO-NGO yang senafas, yang seirama, yang sefrekuensi, yang sepikiran dengan kita di Indonesia, termasuk beberapa Lasnas Indonesia yang ada. Kenapa belum muncul? Baik hadirin yang kami muliakan, ya, ini pertemuan saya dengan Menteri Agama Syekh Abdul Khair Ahmad Syukri ya, langsung di kantor beliau di Kementerian Agama di Damaskus, Suriah. Lanjut. Tidak bisa yang lembar penuh seperti biasa. Lanjut. Ya, dan ini dengan Bapak Dubes kita di Damaskus, Dr. Wajid Fauzi ya. Sekarang beliau sudah digantikan dengan Dubes yang baru. Lanjut. Ya, masih di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah, dengan ulama-ulama Suriah yang mendampingi kita. Terus, dan ini adalah Mufti Agung Damaskus. Ini adalah Syekh Abdul Fattah Besem ya, sudah 94 tahun usianya saat ini. Baik dengan beberapa ulama Suriah yang ada. Lanjut. Dan ini saya bersama dengan keturunan kandung Rasulullah SAW, ahli hadis dunia ya, Syekh Salah Ar-Ur ya. Beliau adalah ulama yang paling disegani di Suriah saat ini. Lanjut. Dan ini menantu saya Bapak Ibu. Beliau adalah Ketua Yayasan Persahabatan Indonesia Syam di Damaskus, Suriah, menikah dengan putri kami yang nomor 4. Alhamdulillah. Ya baik. Beliau ini adalah rektor universitas ternama di sana, Universitas Jamiah Abu Nur Kaftaru. Lanjut. Dan ini adalah duta besar Suriah di Jakarta, tingginya 2 meter lebih. Ya. Ini adalah Abdul Mun'im Annan. Ya, pertemuan kami dengan beliau intens. Alhamdulillah. Lanjut. Dan ini adalah Wamenlu kita, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekarang, yaitu Ustadz Bapak Anies Mata ya. Beliau yang menasihati kami lanjutkan perjalanan dan perjuangan untuk Suriah. Catat semuanya, laporkan seluruhnya. Kita buat strategi bagaimana bekerja sama dan apa yang bisa dibuat untuk kebangkitan Islam seluruh dunia, pusatnya Suriah. Keren ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah Menteri Agama Suriah yang berhasil kita undang ke Indonesia. Masya Allah ya, kita sampai bisa mengundang menterinya ke Indonesia, didampingi oleh para ulama-ulamanya yang bersama dengan beliau. Lanjut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, ini adalah penasehat Mufti Agung, dan juga hitam katanya, hitamlah kata Presiden Suriah, putih katanya, putih kata Presiden Suriah. Beliau adalah Syekh Abdul Rahim Abdul ya. Sebelumnya jubahnya keren sekali, badannya bonsor, tapi sekarang beliau langsing mikirin umat ya. Dan
salnya dilepas, imamahnya dilepas, jenggotnya dipotong menjadi pendek supaya mata dunia nggak gampang melihat performan mujahid selama ini. Jadi beliau menjadi negarawan hari ini. Beliau paling didengar senegara Suriah. Ya, semoga Allah jaga beliau. Lanjut. Ini kami masih di kedutaan KBRI kita di sana. Lanjut. Dan ini kita bersama dengan Presiden Lembaga Pemersatu Seluruh Pengungsi Palestina se-Suriah. Ya, Masya Allah. Ini beliau. Baik. Ini siapa? Ada yang kenal nggak ini? Penulis produktif, wartawan aktif, ya. Dan sekarang akan mengambil doktor di bidang hukum, hubungan internasional, Pak Ustadz Pizarro. Ya. Dan ini Mas Surya. Kami bawa memang wartawan supaya bisa meliput perjalanan kita. Lanjut. Nah, ini adalah Syekh Ahmad Al-Afyuni. Beliau adalah pemimpin dan mudir daripada Ma'had Ad-Dawli yang paling bergengsi di Suriah. Nah, ini anak kandung saya, Pak. Alhamdulillah baru tahun yang lalu saya bawa. Dengan izin dan nikmat Allah, tahun ini selesai ujian, naik lulus dan naik kelas. Ya, ini putra ke saya nomor 1. Ini beliau yang nomor 7. Ya, dari satu ibu. Ini saya, ini istri saya yang sekarang mendampingi. Ini menantu. Wah, ini adalah kader-kader kita nih, 3 orang ini. Masya Allah Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Ya, ini Syekh Abdul Fattah Bism tadi dengan para alim ulama Damaskus Suriah. Ini putra saya, menantu, dan ini Pak Ustaz. Ya. Lanjut. Oke, siapa ini? Mufti Agung Suriah. Siapa yang tidak kenal nama beliau? Syekh Usamah Al-Rifai. Syekh Usamah Al-Rifai, ini beliau. Dan beliau memberikan sanad, menandatangani sanad itu untuk putra saya Umar Hazam Al-Banda. Lanjut. Baik, nah ini adalah Direktur Utama Hayat Al-Lajiin Al-Falastiniyin di Suriah, lembaga pengungsi Suriah, Syekh Abdul Mu'tasim, ya, di musim dingin kemarin. Lanjut. Terus, oke. Nah, ini adalah kibar ulama yang ada di Damaskus Suriah. Terus, baik, ini Duta Besar Republik Indonesia yang baru di sana, Pak, Bapak Lukman Al-Hakim. Baru 2 minggu ini sudah bertemu langsung dengan Presiden Suriah, mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari Presiden Ahmad Syaraf bahwa beliau adalah dubes resmi Indonesia untuk Damaskus Suriah. Masya Allah, Pak Lukman Hakim akalnya terbuka, orang yang berwawasan luas, cerdas sekali, sangat santun, tajam daya pandangnya, dan sangat pro dengan ulama dan para mahasiswa. Semoga Allah jaga beliau. Amin. Ya, dan kami beberapa kali berjumpa dengan beliau baru 1 bulan yang lalu. Silakan lanjut. Ya, masih bersama beliau. Ini adalah menantu kami dan ini adalah putra saya, masih Pak Dubes, di pertemuan yang berbeda. Ini adalah staff KBRI. Lanjut. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, KBRI masih bersama Mas Gaza. Dari samping nggak kelihatan ya, ceper kepalanya. Baik, lanjut. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, ya, ini adalah wali kota Rif Dimashq. Rif Dimashq adalah sebuah perluasan kota dari kegubernuran pinggiran Damaskus yang sekarang bergabung dengan Damaskus Kubra. Ya, ini wali kotanya. Baik, lanjut. Ini mahasiswa kita yang ada di sana. Ini ketua PPI di sana, Silmi, ya. Ini Ustaz Amari Salah, ini Ustaz Muhammad Gaza, ya. Ini saya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini adalah ulama mufti agung dunia terkait dengan mazhab Hanafi, ya. Berdomisilinya di Duma, Suriah, Damaskus. Lanjut. Masya Allah, ini adalah Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia bagian urusan luar negeri, Profesor Dr. Apa ini? Sudarmoto. Ya. Baik, dengan anggota dewan kita yang saat ini berkompeten dan sangat berkepentingan dengan urusan hubungan luar negeri. Baik Bapak Ibu, baiklah, ini pertemuan yang baru 1 minggu yang lalu dengan Bapak Wamenlu kita, Pak Nismata. Kami berikan laporan dan beliau support, beliau dukung, dan beliau katakan lanjutkan perjuangan, kami insya Allah akan mensupport kalian. Jadi Bapak Ibu, gerak kita ke Suriah bukan gerakan terorisme, tapi gerakan penguatan dari Republik Indonesia, dari rakyat beriman se-Indonesia untuk mempercepat lajunya kemenangan dan kebangkitan Islam seluruh dunia. Pusatnya adalah di hati peradaban Islam, Damaskus Suriah.
Dengan ini Bapak Ibu, saya sangat berambisi untuk menjadi bahagian yang tak terelakkan di sisi Allah sebagai orang yang berperan aktif dan membawa sebanyak-banyaknya orang beriman untuk tercatat di sisi Allah sebagai para pejuang pembebas dan pemenang kemerdekaan Palestina, dan pusatnya adalah Damaskus, Suriah. Begitu Bapak Ibu. Ada apa dengan Suriah? Kenapa begitu strategis dan sangat penting sekali? Hadirin yang kami cintai, begini ceritanya, tolong simak. Ada 200.000 orang yang menjadi pengungsi di Mesir saat ini. Tapi kami menyayangkan, kata beliau, anak-anak muda, para remaja, bahkan anak-anak kecil Palestina yang ada di pengungsian dirusak secara sistematis. Dirusak secara sistematis. Mereka dicekoki narkoba. Mereka dijauhkan dari agama. Mereka tidak diizinkan untuk disentuh kejiwaannya, dididik keagamaannya, bahkan dibawa ke tempat-tempat yang melalaikan dan bahkan bisa hanyut dalam maksiat. Ini kondisi para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Jadi kita NGO yang ada dari Indonesia saat akan membawa bantuan untuk Gaza, kadang-kadang bantuan itu terhambat di perbatasan Rafah, terpaksa bantuan kami bagikan sebagian di Mesir. Tapi sayang hanya sebatas untuk bisa memberi mereka makan, minum, pakaian, obat-obatan dan lain-lainnya. Tapi kami tak boleh menyentuh anak mudanya, tak boleh kita ambil anak-anak remajanya, kanak-kanaknya untuk kita garap, kita didik dan kita siapkan kembali menjadi pejuang-pejuang pelanjut dari terbebas Masjidil Aqsa ke depan. Nggak bisa Pak, nggak bisa kita papai. Di Mesir itu kondisinya. Di Suriah jumlahnya 670.000 orang Bapak Ibu. Berapa jumlahnya? 670.000 orang. Alhamdulillah, mereka saat ini dalam jangkauan yang sangat mudah kita langsung berjumpa. Kita bisa merangkul, kita bisa mengelus kepalanya, kita peluk mereka, bisa kita minta agar pemerintah Suriah mengizinkan kita menggarap anak-anak ini Pak. Nah ini dia, ini strategis perjuangan pembebasan Palestina masa depan. Anak-anak ini di Suriah dipersilahkan untuk kita bina, dipersilahkan untuk kita asuh, kita didik, persiapkan akal menjadi pemimpin-pemimpin hebat masa depan, persiapkan fisiknya menjadi kuat-kuat dan sehat, persiapkan hatinya menjadi calon-calon raja dan penguasa di bumi terjajah. Jadi alhamdulillah Suriah membukakan untuk kita, membentangkan buat kita karpet merah untuk bisa menggarap para pengungsi Palestina yang ada di Suriah. Di sini kita melihat di hati peradaban umat Islam yang sudah merdeka ini, kita punya peluang menggarap generasi Palestina yang ada untuk dipersiapkan melanjutkan perjuangan kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai di sini Bapak Ibu paham betapa genting dan strategisnya langkah yang sedang kita ambil. Makanya Bapak Ibu, kami melihat ini waktu yang paling tepat kita bertindak dan berbuat. Ini waktu yang paling tepat kita hadir buat mempercepat kemenangan Islam dan buat mempercepat kebangkitan dunia Islam dari dua tempat ini. Jantung umat Islam, Baitul Maqdis Palestina, dan hati umat Islam, Damaskus Suriah. Dua-duanya ada dalam jangkauan kita, dan yang maksimal bisa kita lakukan hari ini adalah di Damaskus Suriah. Untuk itu kita hadir. Untuk pembebasan Aqsa, apakah kalian terima anak-anak muda kami yang hafiz Quran? Apakah kalian terima anak-anak muda kami yang kuat-kuat fisiknya, bagus bahasa Arabnya? Kalau pemerintah Republik Indonesia mengizinkan mereka untuk dikirimkan ke sini, orang tuanya ridha dan memberikan surat tertulis anaknya boleh untuk berjihad ke Palestina, mau nggak kalian terima anak muda kami berjihad mendampingi kalian di Palestina? Apa kata beliau? La. Apa artinya la? Tidak. Jangan. Bila anak-anak kalian memang pintar-pintar, sempurnakan pendidikan mereka, persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin Islam masa depan. Sebentar lagi Islam akan Allah menangkan.
Tetaplah kalian di tanah air kalian. Garap anak-anak kalian menjadi orang hebat, orang bertakwa, hafiz Quran, mengerti dan mengamalkan Al-Quran, menjadi calon-calon pemimpin dunia Islam masa depan. Untuk urusan berdarah-darah menghadapi Zionis penjahat terlaknat, biar kami yang di garda terdepan. Masya Allah. Untuk urusan bersambung nyawa mengusir penjajah laknatullah ini, biar kami di garda terdepan. Untuk urusan berjihad angkat senjata memerdekakan Masjidil Aqsa, biar kami yang paling depan. Kalian tetaplah di tanah air, namun seriuslah kalian membantu kami di dua gerbang berikut ini. Wahai Bapak Ibu, yang terbesar nilainya di sisi Allah adalah untuk perjuangan. Nilainya beda ya. Di dalam Islam untuk kemanusiaan nama bantuannya disebut sedekah. Tapi kalau perjuangan dalam Islam namanya disebut infaq fi sabilillah. Coba lihat perbandingannya nilai di sisi Allah antara sedekah dengan infaq fi sabilillah. Beda habis, bagaikan perbedaan langit dan bumi. Silakan dilihat sendiri. Kalau sedekah ini, selama kita keluarkan sedekah untuk kemanusiaan, iman kita masih sah, masih diakui. Tapi kalau sedekah pun tidak mau kita keluarkan, disumpahi Nabi kita tidak beriman. Begitu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak sah beriman, tidak ada iman, tidak diakui beriman. 3 kali Nabi berkata. Para sahabat berkata, siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang Islam yang makan minumnya lancar, hidupnya normal dan baik-baik saja, dan dia bisa tidur dengan nyenyak di kamarnya, perutnya sudah berisi. Dia tahu ada saudara muslim yang menderita, kelaparan, disiksa, dianiaya, dizalimi. Dia bisa berbuat tapi dia tidak bantu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Disumpahi Nabi Pak. Tapi kalau kita masih memberikan bantuan, alhamdulillah iman kita masih sah, masih diakui. Jadi bantu Palestina jangan berhenti. Selagi kita masih hidup, selagi Palestina masih belum merdeka, bantu mereka terus. Dan ini sudah kita lakukan selama ini. Semoga Allah terima. Amin. Yang jarang kita masuki, yang jarang kita datangi adalah gerbang yang kedua. Padahal inilah inti daripada keberadaan jantung perlawanan umat Islam dunia, yaitu perjuangan yang tanpa henti. Sudah banyak yang syahid. Bahkan hari ini Pak, Bapak mau tahu tidak berita terbaru sekarang? Para mujahidin di terowongan di Gaza, Palestina, banyak yang meregang nyawa meninggal dunia Pak, karena kelaparan. Saat ini kelaparan, tidak ada yang bisa mereka makan. Mereka meregang nyawa meninggal dunia para mujahidin, bukan karena melawan musuh, saking kritisnya keadaan. Nah kita di sini makan perut kita kenyang, sekali duduk di warung bisa sekian ratus ribu. Ya Allah, hadirlah hati kita, hadirkanlah iman kita, baik kaum muslimin yang kami cintai. Bandingkan antara sedekah dengan infaq fisabilillah. Sedekah bukti iman 10 kali lipat Allah ganti. Penyembuh penyakit, pembuka pintu pertolongan Allah dan menghalau azab serta mendinginkan api neraka kalau ada di antara kita yang masuk neraka. Naudzubillah, berkat sedekah api neraka Allah jauhkan dari kita. Naudzubillah. Tapi kalau infak fisabilillah, lihat sendiri apa nilai infak itu di mata Allah. Satu, kita punya bukan hanya diakui punya iman ya, tapi dilatih oleh Allah memiliki iman tertinggi. Iman itu ada 3 tingkatan dalam Al-Quran. Surat Fatir ayat 32. Iman ada 3 tingkatan dalam Al-Quran. Surat Fatir ayat 32. Lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Iman yang terendah. Wa minhum muqtasid, iman pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, ini iman tertinggi. Dzalika huwal fadlul kabir. 3 tingkatan iman. Iman terendah namanya iman muslimin. Ini orang wajib masuk surga, tapi karena ini yang dosanya banyak, dia harus dicuci dulu dalam neraka, baru dikeluarkan baru masuk surga, karena ada iman, karena ada amal solehnya. Oke ya, ini iman muslimin. Inilah jazaa liman nasib.
Iman pertengahan, iman mukminin. Minta maaf ya, saya lari-lari jalan-jalan sana sini repot beliau. Ya, mestinya pakai alat canggih kemana saya jalan dia ikut muter gitu ya. Cina udah punya iman mukminin, iman mukminin. Siapa yang iman mukminin? Orang beriman yang dijamin tidak akan merasakan neraka, tapi harus dihisab di padang mahsyar, mengalami hisab, ditimbang amalnya, kemudian mengalami proses meniti di atas titian, masuk surga insyaallah, tidak akan jatuh masuk neraka, tidak akan merasakan neraka walau hanya 1 menit. Amin amin amin. Tapi dia mengalami proses padang mahsyar, dihisab dan sebagainya ya. Tapi yang ini masuk surganya tanpa hisab, iman muhsinin, iman tertinggi. Nah, untuk iman tertinggi ini level orangnya yang wajib-wajib dia kerjakan, yang sunnah-sunnah tidak ada yang mau dia tinggalkan. Tahajudnya wajib setiap malam pasti tahajud. Duhanya nggak mau ditinggalkan. Puasa Senin Kamisnya kalau perlu puasa Daud. Khatam Qurannya sekali seminggu sekali. Yang menjaga lisannya dari ngomong yang enggak, betul-betul rajin zikir pagi dan petang. Amalannya baik ke orang tuanya, santun, kemana-mana dia menyebarkan kemuliaan. Masya Allah, ini orang masuk surganya tanpa hisab, kaum muslimin. Lah kalau level-level kita sampai di sini aja udah syukur kita, betul tidak? Betul tidak? Ternyata ada cara pintas dari Allah untuk bisa ke level tertinggi. Apa cara pintasnya? Yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 134. Tolong buka. Ini dia. Ini ayatnya, jalan pintas. Coba lihat ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang beriman yang muhsinin. Muhsinin level iman keberapa tadi? Level iman tertinggi. Siapa orangnya? Orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang rela menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ekonominya sedang sakit, sedang berat, sedang banyak beban, sedang banyak musibah, masalah, dia tetap berinfak. Wasarra, dan orang-orang ekonominya sedang lapang, sedang sehat dan baik, mereka berinfak untuk perjuangan agama Allah. Allah nyatakan mereka adalah orang-orang muhsinin. Masya Allah, ternyata kita bisa punya peluang terupgrade status kita, kembali ke perbandingan tadi, yaitu dengan cara berinfaklah. Ini dia, infak ya, bukan sedekah. Kalau sedekah untuk kemanusiaan ya, tapi kalau infak itu ayat yang sudah kita baca. Maka orang yang berinfak dinyatakan imannya iman tertinggi. Kedua, Allah masih ganti apa yang diinfakkan di dunia 700 kali lipat. Lihat Al-Baqarah ayat 261. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan agama Allah, Allah umpamakan yang dia keluarkan 1 biji, Allah kembalikan untuknya 700 kali lipat. Masya Allah, tidak dijawab. Oke. Kemudian di surah Al-Imran 119-124, apapun dosa yang pernah dibuat karena infak fisabilillahnya, Allah putihkan semua dosa itu, Pak. Maaf saudara-saudara kami, mungkin masa lalu kita cukuplah kita dan Allah saja yang tahu. Mungkin di antara kita sudah berbuat apa, cukuplah Allah saja yang tahu. Kita mungkin sudah taubat, tapi ada nggak garansi dan jaminan dari Allah taubat itu sudah Allah terima? Tidak. Tapi melalui mengeluarkan infak fisabilillah, semua dosa masa lalu dijamin oleh Allah putih. Allah bersihkan semua berkat infak fisabilillah. Lihat ayatnya, surat Al-Imran 133-124. Dan wajib masuk surga. Loh, ada ayat yang menyatakan hambaku aku nyatakan wajib masuk surga walaupun amalnya biasa-biasa saja, selama dia mau membantu mensupport perjuangan di jalan Allah dengan infak fisabilillah. Baik, dan dia terhitung sebagai mujahid. Ini kata Rasulullah, dan ini yang dibacakan oleh Syekh Ismail Hajjaj tadi. Man jahaza ghaziyan, kata Rasulullah, faqad ghaza. Orang yang membantu, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad ghaza. Sungguh dia dianggap sebagai orang yang ikut berjuang ke medan tempur. Baik, hamba-hamba Allah yang akan memuliakan, dan dia mendapatkan pahala orang yang berjihad. Kalau ada yang berjihad itu syahid, dia berhak mendapatkan pahala syuhada. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, setelah kami dapatkan ini, kami komitmen. Alhamdulillah, tanggal berapa Tufanul Aqsa dimulai?
7 Oktober 2023. Novembernya kita serahkan bantuan pertama. Tolong kasih lihat. Ini Novembernya kita serahkan bantuan pertama 250 juta. Ini cash. Lanjut. Februari 2024 500 juta. Lanjut. Maret 2024 500 juta. Lanjut. April 1 miliar 26 juta. Takbir. Lanjut. Mei ya 500 juta. Lanjut. Juni 550 juta. Lanjut. Agus 1 miliar 243 juta 500 ribu. Ustaz Bakti Nasir, Ustaz Muhammad Syed Gaza nilainya. Lanjut. September 750 juta nilainya. Lanjut. Ya Oktober 800 juta nilainya. Lanjut. November. Nah, ini langsung beliau yang ditunjuk oleh Ismail Haniyeh, nanti serahkan ke tangan beliau. Ya, insya Allah sampai ke tangan kamu. Baik, ini lanjut. Ya, 1 miliar 375 juta. Takbir. Desember, tiap bulan ya, tiap bulan. Lanjut. Januari 1 miliar, ada Ustaz Dedi Sulaiman. Lanjut. Kemudian Februari 1 miliar, insya Allah. Lanjut. Maret 1 miliar 10 juta. Lanjut. April 1,5 miliar. Takbir. Terus Maret, April itu balik lagi ke April, Maret. Ya. Terus Mei 1 miliar. Lanjut. Begitulah seterusnya Bapak Ibu, di atas miliaran tiap bulan kita serahkan. Hebatnya perjanjiannya apa tadi? 90% untuk perjuangan sesuai dengan niat kaum muslimin, 10% untuk kemanusiaan. Ini menyeru terus sampai sekarang. Coba lihat bentuk kemanusiaannya, coba kasih lihat ini Pak. Dari Maret 2024 kita hadir sebagai bentuk kemanusiaan. Mulai saat itu 10% itu dibagikan dan videonya dikirim ke kita, foto-fotonya dikirim ke kita. Dari kami tembuskan ke Bapak Ibu yang namanya sudah didaftarkan ke kita, nomor handphonenya kita terima. Kaum muslimin naik, jadilah penumpangnya. Sekarang wahai kaum muslimin, semua janji Allah di pulau itu kita akan nikmati. Oh, kalau nggak mau naik ya nggak apa-apa, nggak ada maksa kok. Tapi jangan cemburu kalau ada yang sampai di sana, ada nama dia di situ, karena dia tadi ikut naik, semua pahala yang Allah janjikan dia nikmati. Di akhirat dia terhitung sebagai pengiriman tertinggi. Di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Di dunia Allah ganti apa yang dia keluarkan dalam bentuk semua dosanya Allah putihkan, hartanya Allah ganti 700 kali lipat, dan pahalanya pahala menjamin. Allah Akbar. Sekarang Bapak Ibu, saya akan tiru kata-kata Rasulullah sebagai penutup. Kata-kata Rasulullah begini, saudara-saudara, kata Rasul. Ini di hadapan duluan para sahabat nih, saudara-saudara. Sebentar lagi kami berangkat berjuang, dan terus terang kita kekurangan dana. Siapa di antara kalian yang mau ikut berinfak fisabilillah, maka kalian dan kami di mata Allah pahala kita sama. Kalau ada yang mau berinfak fisabilillah dengan hartanya, jihad mal, saya tunggu besok di sini di waktu yang sama. Besok saya dan tim akan menunggu kalian di sini. Masya Allah Pak, cuma puluhan orang yang hadir, tapi malamnya tiap keluarga seputar Madinah isi-isi. Kayaknya nggak boleh kalau kita ketinggalan momen yang paling agung, yang jarang-jarang terbuka peluangnya. Artinya tiap keluarga sepakat berinfak fisabilillah. Besoknya para sahabat penuh masjid sampai keluar. Nabi Muhammad datang, Umar bin Khattab yang jarang-jarang paling depan, sekarang Umar duduk paling depan. Rupanya malam tadi Umar ada bisik-bisik dengan bininya. Biasanya kalau ada penggalangan infak fisabilillah selalu Abu Bakar yang menang. Gimana kalau sekarang kita sesekali kalah Abu Bakar, kita salib beliau? Apa kata istrinya? Gimana caranya Mas? Apa kata Umar? Gini deh, coba kali ini kita total seluruh harta kita, ya, lalu kita bagi 3. Sepertiganya kita serahkan besok ke Rasulullah. Ada ikhlas nggak? Ada ridho nggak? Karena istrinya orang beriman, tahu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan pasti akan terjadi janji Allah itu. Mantap, istrinya berkata, oke Mas Adik nurut, lanjutkan, gaskan. Besok menuju kalau kita datang Rasulullah. Rasul tersenyum karena banyak. Semuanya siap? Siap. Oke, siapa duluan? Kata Rasul. Angkat tangannya, berdiri, maju, serahkan kepada saya. Umar duluan yang tak tengah. Umar duluan. Karena para sahabat sudah tahu siapa yang memulai duluan beramal soleh infak fisabilillah. Siapapun yang di belakang yang ikut terpancing dan ikut bersemangat gara-gara dia, lalu orang yang di belakang itu Allah copy paste pahalanya, Allah berikan untuk yang memulai pertama. Umar duluan. Saya ya Rasulullah, kata Rasul. Berdiri ya Umar, serahkan apa yang ingin engkau infakkan dan berapa jumlahnya. Umar langsung menyerah. Nih ya Rasulullah,
sepertiga dari total harta saya. Tolong terima dan doakan kami sekeluarga. Apa kata Rasul? Ya Allah, mulailah Nabi mendoakan. Seluruh sahabat yang hadir mengaminkan doa Nabi Muhammad SAW. Awas ya, hal yang sama sebentar lagi kita buat di masjid kita ini. Kita minta maju ke depan, apa yang diserahkan berapa kita doakan kepada Allah. Siapa lagi? Abu Bakar yang angkat tangan. Abu Bakar itu biasanya pemalu Pak, nggak berani untuk ketahuan amalnya oleh orang lain. Tapi untuk urusan infak fisabilillah, para sahabat tahu keistimewaan infak fisabilillah. Makin banyak yang tahu, makin banyak yang ikut, maka makin banyak pahala yang diterima. Oke, Abu Bakar angkat tangan. Berdiri Abu Bakar, apa yang kamu infakkan yang berapa? Umar dah duduk nih. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, anak-anak gadis saya sudah pada menikah, anak-anak laki-laki saya sudah mandiri sendiri-sendiri. Ya Rasul, sekarang usaha saya sudah saya kunci, biaya personalnya sudah saya amankan, seluruh tabungan saya, seluruh harta saya, hari ini seluruhnya saya infakkan di jalan Allah. Tolong terima ya Rasulullah. Lemes langsung Umar bin Khattab, dan Umar berkata, demi Allah, sampai kapanpun kami takkan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman angkat tangan. Utsman juga termasuk orang yang pemalu Pak, beramal terang-terangan. Tapi untuk urusan ini terang-terangan Utsman. Berdiri Utsman, apa yang kamu infakkan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Saya mau diganti. Di antara kita ini siapa yang siap setengah dari hartanya? Siapa yang setengah? Siapa lagi? Saya ya Rasulullah, 1/4 dari harta saya. Saya ya Rasulullah, 1/8 dari harta saya. Tiba-tiba dari belakang Bilal sudah membawa jubah. Orang dulu kan luas di belakang, di bawahnya itu Pak. Jadi penuh seperti kain sarung gitu ya. Bilal sudah membawa emas, anting-anting, kalung, cincin dari mak-mak. Ya Rasulullah, ini dari mak-mak di belakang, diletakkan oleh Bilal. Kaum muslimin, begitulah antusiasnya para sahabat diajak beramal. Amalan infak fisabilillah yang nilainya jihad mal, amalan puncak tertinggi dalam Islam yang pahalanya besar di dunia, agung di akhirat. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan lakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu semua. Ini apa nih? Ini kertas. Ini akan diisi oleh tim kita. Tolong Pak Saifullah maju ke depan. Ini akan diisi oleh tim kita. Pak Saifullah ada di depan. Mana Mas Hanan sama Mas Nizar bisa bantu. Ini yang bagian sebelah kiri ya. Ya, bagian sebelah kiri. Kiri Bapak Ibu yang ini diisi nama, nomor handphone, alamat, umpamanya alamatnya Malang, umpamanya gitu aja cukup. Kemudian berapa komitmennya? 1/4 dari harta umpama. Ya, kira ada nggak sih gitu ya? 1/4, 1/8 jadilah, 1/10 juga oke lah ya. Karena ini untuk perjuangan 2 negara loh yang akan kita tembus Bapak Ibu. Berapa totalnya? Dan nomor handphone penting karena kami membantu untuk mengingatkan Bapak Ibu. Yang kedua, kami juga akan melaporkan penyerahan dan pendistribusian di lapangan biar Bapak Ibu tenang dan puas. Sekali lagi, nama Bapak penting Ibu, karena kami akan mengajak santri-santri kita, guru-guru kita saat berbuka puasa bersama di pesantren, berdoa bersama menyebut nama Bapak Ibu dalam doa itu. Ini penting Bapak Ibu. Yang ini, yang kertas ini Bapak Ibu bawa pulang. Jadi kapan ada rezeki transfer gitu loh ya. Jadi tidak harus hari ini. Kalau hari ini berapa lah bawa duit 20.000, 50.000, 100.000 untuk tak gigi aja nggak cukup itu. Baik Bapak Ibu, jadi ini ditransfer, ada nomor rekeningnya, ya, ada nomor adminnya. Jadi kalau udah transfer, tolong ke nomor admin dikirim bukti transfernya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita persilakan Bapak Ibu maju ke depan. Kita kalungkan ini kafayeh ya, simbol perlawanan Palestina. Alhamdulillah lebih 160 negara dunia hari ini sudah mengakui perjuangan rakyat Palestina hari ini. Dan tidak sedikit presiden-presiden Eropa tidak malu-malu mengalungkan ini di leher-leher mereka Bapak Ibu. Di sebelah depannya ini adalah bendera Palestina. Ada Uzmakar for Free Palestine ya, Uzmakar untuk memerdekakan Palestina. Baik Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu maju. Siapa yang akan menginfakkan 10% dari hartanya maju ke depan? Ada tidak ya? Ada tidak ya? 10% dari hartanya. Enggak jelas itu berapa 10%-nya Bu ya. Harta kami ada tanah, ada ruko, ada mobil, ada. Oke Bapak Ibu. Sulit ya?
Sulit mungkin angkanya, ditebak berapa? Oke, kalau begitu siapa yang akan memulai di antara Bapak Ibu? Di angka antara 50 sampai 100 juta orang pertama maju ke depan. Saya minta dia menjadi pencetus pertama maju ke depan. Siapa di antara Bapak Ibu yang Allah beranikan iman dan hatinya tampil untuk perjuangan di dua pusat kemenangan Islam, yaitu Baitul Maqdis Palestina dan Damaskus Suriah? Tafadhol. 50 sampai 100 juta pertama. Ada yang angkat tangan maju ke depan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Saya katakan Palestina, tolong katakan merdeka ya. Palestina. 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 Takbir. Ya Allah, merdekakan Palestina, ada nama kami di antara para pejuangnya. Amin. Baik, Masya Allah. Bismillah. Berapa Masya Allah? 50 juta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, semoga Allah memuliakan. Ada yang akan bergabung. Ini kita doakan dulu yang pertama ya. Ada yang akan bergabung lagi bersama beliau. Siapa lagi yang lain? 50 sampai 1 juta. Kalau ada maju ke depan Pak, kita serentak mendoakan seperti Nabi mendoakan para sahabatnya. Ada yang akan maju lagi? Antara 50 sampai 100. Baik, kita mulai dari beliau. Ibu-ibu ada yang akan bergabung Bu? Silakan kalau ada. Aminkan doa kita. Tolong bantu aminkan doa kita. Boleh terima kasih.